Ibu, silakan duduk kembali, Bu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Baiklah, Ibu. Saya Dr. Diata Nazwa Predi yang sedang bertugas di klinik Pasundan pada hari ini. Nah, setelah saya lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan anamnesis. Ibu itu saya diagnosa Ibu ada penyakit di telinganya Ibu atau infeksi pada telinganya. Nah, lalu saya akan memberikan obat kepada Ibu, yaitu ada paracetamol dan juga ada obat tetes telinga. Nah, di mana paracetamolnya itu 3 kali 500 gram ya Bu ya. Nah, di minumnya itu 3 kali 1 tablet setelah makan ya Bu ya. Nah, kalau ini obat tetes telinganya ya Bu ya. Jadi obat ini 3 kali tetes, 3 kali 1 tetes ya Bu ya. Nah, ini contoh obatnya. Ini untuk obat tetes telinganya. Kalau ini untuk obat yang akan Ibu konsumsi setelah makan nanti. Nah, baik, pastikan kalau Ibu mau minum obat ini, mengkonsumsi obat ini, Ibu itu sebelum dan sesudah mengkonsumsi obat ini, Ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Ibu, apakah Ibu mengerti? Baik Ibu, apakah ada pertanyaan? Dok, apakah obatnya boleh digerus atau dipecah? Soalnya saya tidak bisa minum secara langsung, Dok. Baik Bu, mohon maaf kalau obat ini tidak boleh digerus atau dipecah ya Bu ya, karena akan mengurangi dosis yang akan Ibu konsumsi nanti. Nah, jika Ibu mengalami mual-mual ketika mengkonsumsi obat ini, Ibu bisa berhenti dulu sejenak. Setelah beberapa menit nanti Ibu konsumsi lagi ya Bu ya. Nah, baik Ibu, jadi saya akan menjelaskan pemakaian obat paracetamol ini dulu ya Bu ya. Jadi ini obat paracetamol yang akan Ibu konsumsikan setelah makan nanti. Nah, jadi untuk obatnya ini sendiri nggak boleh Ibu gerus atau Ibu potong-potong ya Bu ya, karena ini akan mempengaruhi dosis yang akan Ibu konsumsi nanti dan juga akan mempermudah infeksi atau iritasi pada saluran pencernaan Ibu. Nah, baiklah Bu ya. Jadi setelah saya menjelaskan ini, lanjut Ibu boleh berbaring dulu di sebelah situ, lalu saya akan meneteskan obatnya Ibu ya. Baik Bu. Lalu saya akan melakukan pemakaian obat tetes telinga pada Ibu ya Bu ya. Nah, Ibu setelah berbaring pada meja pemeriksaan, pastikan ini dihangatkan sesuai suhu tubuh Ibu ya Bu ya. Nah, jadi pastikan kembali jika Ibu ketika di rumah sebelum meneteskan obat ini atau sesudahnya, Ibu harus mencuci tangan ya Bu ya. Nah, jadi ketika Ibu sudah berbaring, hadapkan telinga yang sakit Ibu itu ke atas Bu ya. Nah, coba Ibu hadapkan dulu Bu, punten. Nah, udah Bu, udah mulai merasa nyaman Bu? Udah, Dok. Oke, baiklah. Jadi di sini pada telinga orang dewasa kita menarik cartilage atau pinanya ke bagian atas. Ke bagian atas lalu ditarik ke belakang, lalu ke atas selalu terbuka, lalu kita masukkan buka dulu obatnya. Lalu bagian pina ini tarik ke belakang lalu ke atas, lalu kita teteskan obatnya ke bagian eksternal kanal 1 tetes. Nah, baik ya Bu ya, tunggu dulu ya selama 1 menit dengan posisi seperti ini. Biarkan obatnya mengalir sampai ke gendang telinga dan terserat ya Bu ya. Baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya Dr. Diata Nazwa Predi yang sedang bertugas di klinik Pasundan pada malam hari ini ya Bu ya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan obat sublingual. Nah, jadi Ibu setelah saya melakukan anamnesis pada Ibu itu mengalami keluhan nyeri dada ya Bu ya. Nah, jadi beberapa hari terus-menerusan Ibu itu dari pemeriksaan fisik dan hasil anamnesis saya, diagnosis saya Ibu itu ada gangguan jantung ya Bu ya. Di situ itu tuh gara-gara ada anema vectoris namanya Bu ya. Nah, jadi untuk menghilangkan keluhan tersebut saya akan memberikan obat ya Bu ya. Nah, jadi obatnya itu adalah isosorbit nitrat. Jadi obat ini adalah diminum 3 kali sehari. Ini obatnya itu diminum setelah makan ya Bu ya. Nah, jadi untuk cara pemberian obat ini cukup taruh di bawah lidah aja ya Bu ya. Ibu jangan menaruh obatnya itu di bawah lidah sambil minum ya Bu ya, sambil mengkonsumsi air minum itu jangan ya Bu ya. Dan saya pastikan kembali Ibu setelah dan sesudah mengkonsumsi obat ini dipastikan Ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, udah, Dok. Baik, apakah Ibu sudah mengerti? Sudah, Dok. Baik Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Ya, makasih, Dok. Ya, sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu. Malam baik Bu. Jadi di sini saya setelah periksa dan juga anamnesis bahwa anak Ibu itu datang ke IGD dengan kejang demam ya Bu ya. Nah, namun sudah boleh pulang Bu. Nah, jadi karena sudah boleh pulang itu kan sudah perbaikan ya Bu ya. Jadi Bu sudah boleh pulang. Nah, jadi di sini saya akan meresepkan obat untuk anak Ibu nanti. Jadi resep obat yang pertama itu ada paracetamol sirup ya Bu ya. Ini paracetamol sirup ini sirupnya masih kering, obatnya masih kering ya Bu ya. Nah, ini akan diberikan setiap demam 3 kali sendok makan. Nah, sediaannya ini adalah 125 ml ya Bu ya, yang akan diberikan setelah makan. Nah, dan juga kita akan memberikan obat anti kejangnya ya Bu ya, itu ini obat anti kejangnya. Ini namanya Stas on Bib ya Bu ya. Ini modelnya menggunakan rektatu yang akan dimasukkan oleh anus anak Ibu. Nah, baik Ibu, saya pastikan kembali sebelum Ibu memberikan obat ini kepada anak Ibu, sesudah dan juga sebelumnya itu Ibu pastikan harus mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, dan juga saya akan nanti menjelaskan bagaimana cara pemberian obat paracetamol sirup ini dan juga obat anti kejang ini ya Bu ya. Bu, di sini saya akan menjelaskan penggunaan obat sirup keringnya ya Bu ya. Jadi ini obat sirup keringnya paracetamol. Obat sirup keringnya itu pertama kita buka terlebih dahulu ya Bu ya. Dan juga siapkan air mineral atau air sudah matang. Jadi kita masukkan air matangnya ini 60 ml ke dalam gelas ukur. Nah, jika sudah, lalu kita masukkan ke dalam obat sirup paracetamol tadi Bu ya. Nah, jika sudah, lalu kita tutup kembali dan akan dikocok. Nah, dikocok ya. Nah, pastikan kembali paracetamol sirup ini kan sirupnya akan diberikan setiap demam 3 kali sendok makan ya Bu ya. Ini diberikan sesudah makan. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pemakaian obat rektal atau anus ya Bu ya. Jadi ini setelah anak Ibu berbaring di meja pemeriksaan, pastikan anak Ibu ini berbaring dengan rileks ya Bu ya. Dan juga anak Ibu ini sudah buang air besar terlebih dahulu. Dan juga pastikan sudah cuci tangan 6 langkah sebelum dan juga sesudah, dan juga memakai hand gloves. Nah, jadi yang pertama untuk anak Ibu itu rileks, napasnya itu lewat mulut biar dia itu tenang ya Bu ya. Jadi yang pertama buka tutupnya. Dan jika sudah, masukkan ke anusnya. Ini dipencet sambil tarik keluar. Nah, jika sudah masuk obatnya, kita tutup kembali. Ini menghadap ke sebelah kiri ya Bu ya, anaknya menghadap ke sebelah kiri. Lalu tunggu selama 20 menit agar obatnya itu bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, selamat malam. Jadi setelah saya melakukan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik bahwa Ibu, saya diagnosa Ibu itu ada penyakit asma bronkial, ini juga nipis. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan obat Ventolin inhaler ya Bu ya. Ini obat Ventolin inhaler ini untuk mengurangi sesak napas Ibu. Jadi untuk penggunaannya itu 2 kali setiap Ibu mengalami sesak ya Bu ya. Jadi kalau Ibu mengalami sesak atau gimana, langsung Ibu menggunakan Ventolin inhaler ini. Nah, jadi selanjutnya ini adalah obat rinitis alergika. Ini untuk mengurangi rasa tersumbat pada hidung Ibu. Jadi saya memberikan obat ini kepada Ibu. Nah, jadi untuk cara pemakaiannya itu 3 kali sehari ya Bu ya. Jadi cara penggunaannya itu adalah 1 tetes tiap lubang hidung. Jadi untuk 1 lubang hidung itu 1 tetes saja ya Bu ya. Nah, jadi sampai sini apakah Ibu mengerti? Baiklah, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jadi yang pertama saya contohkan terlebih dulu Ibu ya cara penggunaan Ventolin inhaler ini. Pastikan Ibu boleh Ibu pegang terlebih dahulu. Jadi saya pastikan kembali sebelum Ibu menggunakan dan juga setelah menggunakan obat, pastikan Ibu telah mencuci tangan sampai bersih Ibu ya. Yang pertama pastikan dahak Ibu itu keluar semua ya Bu ya. Nah, sudah keluar ya Bu ya. Jadi lanjut kocok terlebih dahulu inhaler itu. Nah, sudah dikocok, pegang aerosol seperti yang pada tempat umumnya Bu ya. Dipegang. Nah, lalu buang nafas Ibu itu secara perlahan-lahan. Oke, baik Ibu, sesudah itu lalu tempatkan bibirnya itu pada mouthpiece-nya Ibu ya. Oke, habis itu tarik nafas dalam lalu masukkan ke aerosolnya. Nah, baik Ibu, Ibu tahan nafas selama 3-4 detik ya Bu ya. Itu inspirasi penuh lalu buang nafas secara perlahan. Nah, itu buang nafas itu perlahan melalui hidung ya Bu ya. Lalu tunggu sampai 1-2 menit ya Bu ya. Lalu untuk melakukan yang kedua kalinya. Oke Bu. Masih dong. Nah, Ibu, di sini saya akan memberikan obat tetes hidung ya Bu ya kepada Ibu. Jadi yang pertama, Ibu berbaring terlentang ya Bu ya, dan pastikan siapkan tisu untuk membersihkan tetesan. Dan juga pastikan mengeluarkan lendir dari hidung Ibu ya Bu. Dan juga kepala Ibu itu dalam keadaan hiperrektensi. Nah, yang dimana kepala Ibu tuh harus ada bantalan gitu ya Bu ya. Dan juga yang pertama buka obat tetes terlebih dahulu.
Lalu masukkan ke dalam lubang hidung ibu, punten ya bu, satu persatu. Ini tidak boleh mengenai sekitar hidung ibu ini, jadi ditetes satu kali per lubang hidung. Nah, habis itu setelah penetesan pada hidung kanan dan kiri, tunggu sampai obat meresap di hidung selama 1 menit. Baik ibu, ditunggu ya ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan fisik dan juga anamnesis, ibu, saya diagnosis ibu itu mengalami konjungtivitis akut ibu ya. Oleh karena itu saya akan memberikan obat kepada ibu, yaitu ini adalah obat tetes mata, karena mata ibu itu mengalami kemerahan ya bu ya pada kedua matanya. Nah, jadi untuk penggunaan Instapol ini, jadi diberikan 1 tetes pada setiap mata. Jadi ini 3 kali sehari ya bu ya. Baik ibu, apakah ibu mengerti? Masih dong. Baik ibu, jadi di sini saya akan melakukan contoh pemakaian obat tetes matanya Instapol ini. Apakah ibu bersedia? Sedia. Oke, baik bu. Nah, baik ibu, jadi di sini saya pastikan ya bu ya, sebelum ibu menggunakan obat tetes mata ini, ibu itu harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum dan juga sesudah penggunaan obat itu ya bu ya. Nah, jadi yang pertama, sebelum saya menggunakan obat tetes mata ini, saya akan membersihkan kelopak mata ibu terlebih dahulu menggunakan tisu yang dibersihkan dengan air hangat. Nah, kelopak mata ibu saya bersihkan terlebih dahulu. Nah, sesudah itu buka obat tetes matanya Instapol ini, lalu cara penggunaannya itu ditarik konjungtiva sage bawahnya ini. Nah, ditarik lalu diteteskan di bagian pada tengah konjungtiva sage bawah. Jadi jangan ditetes jatuh di kornea karena akan mengganggu jaringan di sekitar korneanya ya bu ya. Punten ya bu, boleh lihat ke atas bu. Nah, jika sudah, ibu pejamkan mata 1 menit ya bu ya agar meresap. Nah, melakukan pemberian obat Ovula, yang dimana sebelum kita melakukan pemberian obat Ovula itu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu ya. Jadi mencuci tangan itu 6 langkah. Jadi sehabis itu kita harus mengeringkan dan juga lap dengan handuk bersih. Nah, yang pertama, buka bungkus Ovula terlebih dahulu. Nah, ambil Ovula dari tempat penyimpanan. Nah, jika Ovulanya melunak, kita taruh dalam air dingin atau dalam kulkas. Nah, yang kedua, posisi tubuh dalam penggunaan itu harus duduk dengan 1 tangan kiri menopang berat tubuh. Nah, dan juga kaki ditekuk dengan posisi terbuka. Posisi terbuka ya. Lalu masukkan ovula. Jadi pegang ovula itu dengan tangan kanan. Nah, jadi yang ujung lancip ovula itu mengarah ke vagina. Jadi dorong ovula ini dengan jari telunjuk sedalam telunjuk kita. Misalkan ini. Jadi kita harus dorong sedalam telunjuk kita. Nah, habis itu setelah penggunaan, jadi kita rapatkan kedua kaki dalam beberapa detik. Duduk sekitar 5 menit untuk mencegah ovula itu keluar kembali.